Kalian bisa lihat layar ya? Aman ya? Oke, all good. Bisa lihat semua? Everybody? Halo. Bisa ya? Oke, kita dari Zainab dulu deh. Oke. rajaroso.id 15.000 followersnya. Inside overview, account reach-nya 74,1 ribu, online interaction-nya 9.300. Followers segini. Oke. Oh, 2,9%. Evaluation-nya, nah ini yang aku mau lihat nih. TTR, profile visit, reach 100%, 60%, TTR, wow, very good. Follow rate 2,9%. Jadi masalahnya di mana nih, Zainab? Kalau dari follow rate dapat minimnya kan 10% ya kalau Iya. Aduh, berisik banget sobat kamu. Iya. Oke. Berarti yang mana yang jelek? Mana yang jelek? Follow rate. Oke, follow rate ya. Oke. Terus evaluation-nya. Untuk evaluasi dari Sembara sendiri kan kayak misalkan bio Instagram gitu kan Pak. Masih aja Raso ini bio Instagram masih cuma aja Raso baik harus kerja aja karena sambil bouncing banget sih si brandnya. OKR-nya brand image 2 post a week. Objective key result-nya brand image 2 kali post a week. Kali 3. 24 bulan. Reach audience-nya 1.500 new followers. Oke. Increase engagement-nya 3% engagement rate. Which engagement rate-nya itu adalah udah bagus nih. 0,9. Why targetnya malah jadi 3%? Sebenarnya 3% peningkatan setiap bulannya sih kalau kayak misalkan bulan ini 6% terus bulan depan jadi 9%. I'm telling you 9% is very hard. I think you wouldn't achieve that. Kamu nggak akan achieve itu sih kayaknya ya. Soalnya 9%. Okay. Ini sebenarnya angkanya ini bukan angka buruk kok. 6% engagementnya sudah already pretty good. Jadi I don't think kamu perlu perbaikin, ini juga udah A+ weh. Oke, Kak. Oke, jadi ini nggak usah dihilangin aja. Terus reach audience-nya oke, 1.500 new followers and to post new weeks. Oke, nanti kamu bisa pantau lewat ini ya, Zainab ya. Alright. Thank you, Oke, lanjut. Kita ke Oh, Age udah di sini nih, Age. Halo, Age. Kamu bisa dengeran? Udah, Kak. Halo. Oke. Kita bahas PR kamu ya. Indikasi angka buruk CBAT, follow rate. Oke. Bisa kok. Follow rate-nya pretty bad. 2,88%. Terus profile visit yang tinggi dikarenakan sering dimention oleh public figure yang audiens tidak melulu selalu sesuai target. Yang melakukan profile visit tidak melakukan follow. IG highlights kurang dimanfaatkan dengan baik. IR-nya very low, 0,4%. Cara followers yang kurang tepat, konten full product tidak ada engagement. Formulasi plan, endorse menggunakan influencer yang sesuai target market. Oke, that could be one. Terus membuat konten yang sering engaging di feed maupun story. Memanfaatkan highlight seperti memberi menu. Oke. OKR. Objective key result mendapatkan 1.000 engagement point tiap bulan. Oke, how you calculate engagement point-nya, gimana cara hitungnya? Kalau sebenarnya tuh aku juga bingung itu 1.000 kebanyakan atau kedikitan. Cuman kan waktu itu Ko Chris tuh pernah kayak simulasikan menghitung engagement point gitu, Pak. Ya. Jadi ya mungkin nanti kalau emang ini benar atau misalkan kayak make sense gitu,
ya berarti aku harus belajar karena yang kurang banget kan emang engagement-nya kan. Jadi Iya. aku pas mikir OKR-nya, ya wajib banget engagement-nya sih kok. Gitu. Oke, kok Chris ngajarnya gimana engagement point? Hitungnya? Yang ngitung-ngitung gimana ya guys itu tuh yang apa kayak share Like, save poinnya berapa itu masing-masing habis itu dihitung gitu. iya. Nanti coba cek lagi ya. Mungkin yang aku ingat kayak like-nya plus like-nya 1. Jadi tiap like plus 1. Hitungnya 1 engagement kalau nge-like. Kalau komen tuh dihitung 2 misalnya. Kalau share tuh hitung 5 ya. Jadi kayak gitu misalnya ada. Tapi tiap perusahaan beda-beda sih. That could be one way, tapi I don't know sekarang Chris nggak ngitung engagement rate gimana. Ngitung engagement point-nya Ya gimana. waktu itu Chris kayak gitu Jadi itu sih. masih dicek. Yang ada poinnya Oh, masing-masing. oke. Iya. Nah, oke, jumlah engagement point yang perlu naikin. Alright. Oke. Tapi kamu mesti lihat dulu, kamu hitung. Key result-nya itu kan 1000 engagement point tiap bulan. Kamu mesti tahu sekarang itu engagement point-nya berapa. Kamu mesti hitung dulu 1 bulan itu engagement point-nya berapa banyak sih gitu. Jadi kamu bisa tahu nih 1000 itu kegedean apa enggak. Apa jangan-jangan kamu udah achieve 1000 sekarang. I don't know. Nah, kamu mesti cek. Emang akhir bulan ini tuh harusnya kita bikin report gitu kok ke Chris. Yang waktu itu dicontohinnya Sibat disuruh bikin engagement point. Jadi emang ya sooner kayaknya aku akan bikin itu sih kak. Oke. Nah itu mesti dibuat. Nah ini yang lumayan memperhatikan sih engagement rate-nya sih. Mungkin kamu bisa bukan aja selain cuman ini kan indikasi nih konten full produk tidak ada engagement. Nah kayak apa kan ini buat konten engaging di feed maupun story gitu. Jadi nanti ini kamu mulai eksekusi nih Ge. Jadi oke, influencernya mau influencer kayak gimana ya? Ada bikin listnya gitu ya. Jadi kamu udah tahu nih, kamu mau ibaratnya pakai influencer yang mana aja. Abis itu buat konten engaging. Nah, konten engaging itu kamu buat kayak tipe kontennya mau kayak gimana, itu juga mesti dipikirin. Dan highlight itu seperti memberi menu. I don't know about yang ini sih. Highlight seperti memberi menu. Why? Kenapa ada di plan kamu? Karena why do you think it works? Karena kalau aku pribadi kalau lihat restoran terus gak ada menunya, misalnya mau datang ke restoran belum pernah terus gak ada menunya, ya sebel aja gitu terus kayak ya udah malas gitu kadang nggak tahu. Terus kok kalau yang influencer dan konten engaging itu, aku harus ngomong dulu ke pihak Sibatnya karena Sibat itu klien berbayar, jadi harus izin dulu karena dia mintanya produk kan setiap hari postnya. Ntar aku harus ngomongin dulu sama Kokris juga. Iya. Oh, jadi Sibat itu ada bukan usahanya Kobas ya, tapi kliennya kalian ya? Nggak ngerti. Kok kayaknya sih Kobas juga, tapi klien berbayar gitu nggak ngerti. Oh, oke. I got it. Alright, jadi itu ya, Ge. Kamu udah ada gambaran ya apa yang perlu kamu lakuin ya? Oke, kok. Thank you. Oke, yuk, thank you. Good job on this. And then lanjut kita ke berikutnya itu punyanya Ivo. Bisa respon Ivo? Bisa kok. Oke, kita masuk ke Ivo punya ya. Oke, permasalahan berdasarkan analisis Instagram Analytics yang dilakukan pada Instagram Media Entertainment. Indikasi yang buruk saya pada Analytics Engagement Rate, di mana hasil menunjukkan account reach-nya minus 57. Engagement rate itu juga very bad, bersama kayak tadi. Hasil analisis melalui website IG Blade dan dapat diketahui hasil engagement akun Instagram Media Entertainment sebesar 0,42. Saya dikatakan belum cukup baik karena level E dengan total rata 1,6.000 dan rata komentar 217. Saya dikatakan cukup baik jika berada di 5%. Identifikasi kurang melakukan interaksi dengan followers melalui IG Story, terlalu sering merepost postingan di Story, cara mendapatkan followers kurang tepat, profile tidak melakukan action follow. Solusi formulasi plan, membuat konten khusus Instagram Story, oke. Mengajak audiens follow melalui CTS setiap postingan. Oke. Memperbaiki Instagram bio, membuat strategi konten terjadwal dengan strategi CTS. Oke.
OKR bulan Maret. Iya kok, jadi itu kan waktu itu akun Ayo Entertainment ini kan masih di Teyang Nana kan kok, jadi aku minta sama Nana file yang dulunya gitu kok buat bandingin. Iya, oke. OKR bulan Maret ya kan, ini lebih banyak orang pacaran Instagram Entertainment platform bulan Maret. Oke. Jumlah followers meningkat 600 selama 3 bulan, per 1 bulan 200 followers. 1 bulan 200 followers, oke. Starting from March 5 followers, oke. So followers saat ini pas 62.000, achieve nggak tuh berarti? OKR tercapai namun hasil engagement tidak stabil karena hanya oke. OKR 3 bulan ke depan, oke, berarti OKR tercapai ya, cuman yang engagement rate-nya ini yang perlu diperhatikan. Berarti mendapatkan engagement, oke, that's a good strategi dari Ivo ya, jadi followersnya udah kecapai, engagement rate-nya yang perlu diperhatikan. Jadi OKR-nya diganti gitu kok. Iya, great. Mendapatkan increase engagement yang lebih besar dengan konten-konten yang sesuai dengan audience. Engagement point yang dapat selama 3 bulan dengan target mencapai pada level sebesar 7,1%. Wow, are you sure? 7,1%? Jadi itu aku cuman kan sekarang kan di targetnya di level jadi aku menaikin 1 level gitu loh kok, cuman kalau buat persenannya itu aku ngira-ngira doang karena di level D itu baru nyampe 7,1% itu baru di level D gitu loh, makanya kenapa aku bilang itu di level D gitu. I think kamu nggak bisa jadiin itu sebagai patokan sih, Ivo. Kalau misalnya dari 0,4 ke 7% itu dalam 3 bulan lumayan nggak visible. Nggak sinkron gitu ya kok? Iya, kayak kamu kan waktu set target harus kayak achievable kan, kayak misalnya kamu harus turunin berat badan misalnya 30 kilo dalam waktu 1 bulan. Ya gimana caranya gitu. Kayak kalau misalnya dia tuh engagement rate 0,4. Kalau kamu bisa naikin per bulannya, let's say 1% aja, menurut aku itu udah bagus. That's a good achievement. Kayak misalnya per bulannya dari bulan pertama, oke, jadi 1,42, bulan ketiga 2,42, terus bulan ketiga 3,42, itu aja udah menurut aku udah bagus banget. Jadi coba di adjust lagi ya. Ini OKR ini menurut aku nggak visible. 7,1% is very high. 5% aja itu udah bagus banget. Gitu sih. Jadi coba adjust kayak setiap bulan naik 1% sampai ke berapa persen gitu ya. At least 3 persenan misalnya, atau 5%. Kalau 7%, dan I think level-levelnya itu, IG Blade itu kalau udah ke misalnya 5%, dia levelnya bukan di dia lagi deh. Kayaknya itu it's not relevant. Jadi nanti dia akan adjust levelnya. Kalau waktu udah naik nih, misalnya di atas 1% atau di atas berapa persen, itu akan di adjust level BCDE-nya. Waktu itu berarti. Ya. Maksudnya waktu itu aku juga engagement rate Instagram aku 5%-an, dia udah tulis A+. Nih, oh ya, tadi kan AG contoh ya. Let me check again. Mana AG tadi? Not this one? This one. Nih, ini 6,92 juga A+ loh. Gini ya, Ivo ya. Jadi tergantung kayak followersnya gitu juga ya, kok ngaruh ya kok? Iya, itu ngaruh kok. Itu ya, jadi bukan 7%. Oke, berarti OKR tetap naikin engagement, cuman untuk persenannya mungkin yang diubah nanti ya Kak? Ya, di-adjust. I think 1% per bulan itu juga udah cukup baik. Yang penting nggak 0, berapa persen itu jelek banget sih. Ya. Oke, thank you Kak. Oke. So, jawab Ivo. Lanjut. Nana, saya respon Nana. Di jalan ya kayaknya. Oke. Oke, kalau Nana nggak respon, kalau gitu kita mulai aja deh ya kelasnya. Yuk prepare catatannya and prepare your attention. Alright. Oke, bentar ya.
Oke, semua udah kelihatan ya layarnya ya. Kita lanjut. Jadi week keempat, month keempat ya, kita udah di bulan keempat nih. Nanti by the way aku akan share juga ini ya, type form. Jadi form singkat supaya kayak nanti apa sih yang kan kita tinggal 2 bulan lagi nih our time together. Di 2 bulan ke depan ini sebenarnya aku udah ada kurikulumnya, tapi I need buat to listen from you apa yang perlu diperbaikin lagi, apa yang perlu um, apa yang kalian masih mau belajar lagi lebih dalam. Itu ya, jadi I need your feedback juga about that. Nah, kita lanjut ke Ayo Klik konten week keempat, month keempat. Jadi last week review dulu, kita minggu lalu kita belajar tentang apa coba? Ada yang ingat? Indikasi angka buruk. Alright, great. Indikasi angka buruk ya. Jadi OKR, analisa masalah, sama perbaikan yang perlu dilakukan tuh apa sih? Gitu. Terus pertanyaan besar yang hari ini mau kita jawab sama-sama adalah gimana cara buat judul yang menarik? Headline atau judul itu harus menarik gitu. Nah, outline-nya materi hari ini kita mau kenapa judul harus menarik, elemen judul menarik, teknik ya, kita pakai belajar teknik judul, ada DVD at Impera sama Skill FM. Nah, di sini kenapa judul harus menarik? Ini pertanyaan paling dasar. Aku selalu begin with why. Ya, setelah aku mulai kelas aku juga selalu begin with why-nya dulu nih, kenapanya. Nah, kenapa? Ada yang bisa nebak? Karena yang pertama kali orang lihat kok. Oh, yang mana duluan? Agak lo agak. Oke. Karena judul itu yang pertama orang lihat, jadi kalau nggak menarik nggak bakal lanjutin. Oke, Ivo? Iya sama aku tadi kurang lebih begitu. Oke. Yes, that's right, that's correct. I mean, pertama itu komponen ya aku bisa bilang itu komponen terpenting lah ya kalau dia ini kan yang pertama dilihat. Ibaratnya kalau kamu lagi blind date gitu ya, terus dari fotonya aja itu udah nggak menarik gitu kan, mungkin ada yang main Tinder atau Cafe Meets Bagel, dari fotonya udah nggak menarik nih, terus ya gimana mau ajak ngobrol gitu kan, nggak gimana mau swipe kanan ya kan. Jadi sama judul juga kayak gitu. Terus kita dengan judul kita bagus, itu kita lagi berteman sama algoritma nih. Karena pertama, orang tuh jadi stop scrolling kan, stop scrolling, habis itu dia mau lanjut ke misalnya karosel, dia kayak lihat berikutnya gitu. Kalau IGTV dia nonton sampai habis misalnya. Itu kita jadi berteman sama algoritma. Terus meningkatkan engagement juga. Jadi kalau judulnya menarik, dia tuh mau lebih banyak engage. Dia pertama dia bisa nge-like. Habis itu kedua nggak cuma like, dia komen. Kalau dia komen tuh dia share ya kan, itu engagement juga jadi lebih bagus gitu. Terus yang terakhir adalah, nah ini, kita tuh judul itu jadi attention grabber atau yang pertama orang lihat tuh jadi kayak ibaratnya grabbing attention, narik perhatian. Nah, sebenarnya di Instagram sendiri ya atau sebenarnya di sosial media semuanya ya, YouTube, TikTok, IG, everything. Sebenarnya kita tuh ada di kompetisi yang sama, yaitu kompetisi atensi. Jadi itu sebenarnya kita tuh berkompetisi sama orang lain buat dapetin perhatiannya dia. We wanna get the eyeballs. Jadi semakin banyak orang yang tertarik, bola mata yang tertarik buat lihat konten kita, semakin bagus. Jadi kita akan jadi ibaratnya kita bakal growing terus kalau misalnya kita getting the eyeball. Contoh kayak aku kan berkembangnya di YouTube. Nah, gimana caranya aku bikin thumbnail aku itu bagus, yang menarik topiknya, dan juga title-nya itu juga intriguing orang buat tahu lebih banyak. Oke, gue harus klik lebih banyak. Kalau dia nggak klik, ya berarti result-nya akan jelek. Orang nggak akan view, terus orang nggak akan nonton sampai habis, misalnya. Gimana caranya dia nonton sampai habis kalau dari thumbnail-nya aja dia nggak tertarik buat lihat. Jadi menurut aku thumbnail, title, carousel atau apapun, judul itu penting banget. Alright, itu pertama, kita harus punya base understanding. Terus setelah kita udah tahu nih, oke, gue udah ngerti
judul itu harus menarik. Terus gimana? How to make a great title? How? Anybody has any idea? Gimana? Cari kata yang anti mainstream kok. Contohnya? Ntar lu kok mikir dulu. Nggak apa-apa. Take your time. Gunain angka, bisa nggak gunain angka? Misalnya 5 kehebatan, Iya, 5 benar. kehebatan Raja IT kayak gitu. Iya. Iya. Raja IT terus yang diingat di kepala ya. Iya, benar. That's also correct. Alright. Tadi Ivo udah kepikiran? Belum kok. Oke, ya udah. Belum. Gak apa-apa. It's okay. Sebenarnya it's also correct gitu. Kalau anti mainstream orang kalau ibaratnya ada istilah baru misalnya. Misalnya I'm talking about blockchain misalnya. You don't know about blockchain. Misalnya ada yang nggak tahu, ada yang tahu blockchain? Ada yang tahu? Anybody knows blockchain? Tahu. Ya, Oke, tahu ya. Itu kan something yang banyak orang yang belum tahu gitu. Ya, ada juga sih yang udah tahu. Tapi kan banyak orang yang apaan sih blockchain. Nah, orang tuh jadi penasaran, jadi pengen lihat. Nah, itu aku bantuin Ivo tuh buat jawab. Ya, jadi anti mainstream kata-katanya itu benar juga. Nah, aku mau pengen kalian mikirin create a title itu sama kayak lagi masak. Sama kayak kita lagi masak. Kenapa? Kalau kita lagi masak, itu ada komponen, berarti ada bumbu-bumbu yang harus dimasukin. Dan setiap bumbu itu ada takarannya, gitu. Jadi bumbu-bumbu, kalau ibaratnya kalau masak nggak pakai bumbu kan ya gimana, pasti nggak enak kan. Nah, bumbu-bumbu itu yang perlu kita masukin. Nah, bumbu-bumbunya apa sih? Jadi buat kita bikin judul yang lebih menarik, komponen-komponennya atau bumbu-bumbunya itu apa? Yang pertama tadi benar, Ian, angka. Misalnya tadi ibaratnya 3 keuntungan beli Bitcoin sekarang misalnya. Atau 3 bahaya kalau tidak ibaratnya kalau bermain tengah malam apalah, I don't know. Well, ada angkanya ya pertama, itu 3 atau 1 atau 5 atau apa, whatever. Terus kedua, how to. Nah, ini cara misalnya. Contoh ada yang bisa bantu aku how to cara Menikmati Raja Sei lebih nikmat. sih. Terus tadi Age apa tadi? Kan kayak cara membuat ruang kerjamu lebih nyaman. Oke. Benar. Cara ya macam-macam ya. Misalnya cara dapetin 100 juta pertama misalnya. Sebelum umur 25 ya kan kayak gitu ya. Jadi kita bisa capitalize atau gunain isu-isu yang lagi rame gitu ya. Lanjut. Kesalahan, mistake. Zinat, bisa bantu aku? Contohnya? Kesalahan atau mistake atau apa? Zainab kok. Iya, Zainab. Oh, oke, sorry. Kesalahan mengadu ke Raja C. Ini yang benar. Oke. Kesalahan ngadu ke Alex Perry atau apalah ya kesalahan outfit saat pergi ke pesta atau apa whatever. Jadi orang tuh yang jangan-jangan gua salah nih selama ini kan. Jadi ada orang tuh nggak pengen salah kan. Kayak kesalahan waktu gua pertama bisnis misalnya. Kalau in my case kan konten bisnis. Jadi orang tuh juga pengen tahu kesalahan-kesalahan apa sih yang orang-orang udah pernah buat. Jadi dia nggak ngelakuin kesalahan yang sama, gitu ya. Kesalahan yang sama. Kayak lagu Krispati. Anjir, jayus banget. Ada yang tahu nggak kesalahan yang sama? Ketahuan umurnya. Lanjut. Pertanyaan. Nah, apa ini pertanyaan? Ivo bisa bantu?
bagaimana cara mix and match OOTD yang baik? Bisa nggak? Oke, bisa. How to mix and match OTD. Oke, bisa. Lanjut. 5W 1H misalnya. Apa nih? Tadi Nana udah. Ivo, gimana Ivo? Pakai 5W 1H, nggak harus semuanya ya, salah satu aja. Oh, salah satu aja. Iya. Ya kalau kamu mau semuanya juga boleh. Kalau aku tadi ingatannya misalkan kegiatan apa yang ingin kamu lakukan setelah pandemi berakhir, misal gitu kok. Oh, kegiatan apa ya? Berarti ada what-nya ya. Kegiatan apa berarti kan ada apanya ya. Oke, benar. Benar. Terus ya itu judul. Jadi komponen-komponennya itu. Terus tadi kan itu bumbu-bumbunya kan. Ada 5W 1H, ada pertanyaan itu, ada angka ya kan. Terus ada how to-nya, ada kesalahan, dan ini bumbu-bumbunya itu nggak semuanya harus diaduk semua jadi gitu. Tapi Pak pilih aja salah satu atau salah dua gitu ya. Itu juga boleh. Nah, terus waktu kamu udah pilih judulnya, ada takarannya nih. Namanya kalau kita masak kan kalau garamnya kebanyakan atau gulanya kebanyakan tuh kan pasti jadi kayak chaos juga kan, jadi nggak enak juga, jadi kemanisan atau keasinan. Nah, takaran itu juga penting. Takaran. Kalau bisa nggak usah terlalu panjang, jadi kayak 4-5 kata itu cukup sebenarnya. Kayak nggak, orang tuh kan juga semakin di sekarang ini, era-era sekarang, orang tuh malas baca ya. Jadi kayak kalau bisa judulnya semakin spesifik, 4-5 kata gitu ya, itu orang jadi okay, I think I should watch. Contoh kayak misalnya misalnya apa ya, let me give you example. Cara mulai bisnis TI sapi kayak gitu ya, atau apa ya, kayak 5 kok ada yang coret-coret, 5 restoran terhits Jaksel, apa tuh ya kan, atau ya gitulah. Jadi kita bisa dapetin attention itu ya, 4-5 kata cukup. Terus pakai gambar yang bersangkutan. Kalau tadi aku ngomong 5 restoran terfavorit Jaksel, berarti pakai gambarnya restoran kan, gitu. Jadi harus sesuai. Terus buat alternatif nih. Jadi kita tuh bikin alternatif. Maksudnya adalah kalau misalnya ada misalnya kayak alternatifnya itu kalau nggak A, B, C. Jadi judul itu kita bikin beberapa alternatif, terus kita kasih lihat nih ke teman-teman kita atau misalnya ke rekan kerja kita, judul yang mana sih yang lebih baik? Misalnya kamu mau bikin tentang artikel Raja CI gitu ya, kamu bikin beberapa judul, kayak CI sapi paling hits misalnya, atau CI sapi murah terjangkau, atau yang mana. Jadi kamu coba ngobrol sama teman-teman, kumpulin opini, mana sih judul yang paling bagus ya. Jadi ada testingnya juga di sana. Alright, sampai sini paham? Paham kok. Alright, good. Nah, terus di sini headline mana ya yang menarik menurut kalian? Ini contoh headline dari detik.com ya. Mana menurut kalian yang paling kayaknya ini bagus kok? And why? Aku yang paling kanan. Kalau nggak sih? Oke, why? Kenapa begitu? Karena ya melongok perempuan berleher panjang di Thailand. Maksudnya ya unik aja gitu, beda sama yang lain. Yang lain kan kayak jadwal PSBB, jadwal museum, gitu-gitu sih. Kalau aku sih, karena entertain kalau menurut aku. Oke. Aku PSBB. Why? Karena lagi hype sekarang. Karena COVID-nya lagi meninggi kan, gitu. Jadi kayak kepo nih, kira-kira ganjil genap tetap masih belum. Iya.
I mean, nggak ada yang salah sih. Kalau ini kan tergantung preference orang-orang. Tapi kalau aku pribadi, ya tadi benar dua itu sih, yang PSBB atau something yang aku nggak pernah lihat sebelumnya, which is kayak misalnya leher panjang Thailand gitu. Atau yang PSBB itu relate banget nih sama hidup aku. Jadi aku harus bisa bikin ibaratnya dari title itu yang sangat related sama sama kehidupan orang-orang. Jadi sebenarnya orang-orang tuh mostly people are selfish, you know. Jadi ya what they care about adalah kehidupan mereka sendiri, right? So we as a content creator, we as ya kita content maker, kita harus bikin supaya ibaratnya orang-orang itu dimengerti gitu. Orang-orang itu kayak relate sama kehidupan mereka dan berguna buat kehidupan mereka gitu. Makanya mereka baru mau consume kalau mereka ngerasa kayak oke, ini not related for me, kayak misalnya like contoh Ayatollah Khamenei, kasus Joshua tunjukkan wajah AS sebenarnya dan lain-lain. Well, it's so far away, it's not related to me. Why I should care? Atau misalnya ini jadwal buka museum tempat wisata Jakarta yang masuk transit. Well, I didn't go to museum even when kayak waktu di sebelum COVID juga nggak ke museum gitu. So why I should care gitu kan? Jadi ya people itu punya preference masing-masing dan I think mereka tuh I mean we human tuh selfish. Jadi kita itu pentingin apa yang kita pentingin gitu. We care what we care. So itu sih. Jadi coba mikirin title yang relate sama orang lain gitu, dan kepentingan hidupnya orang lain juga. Right? Lanjut. Oke, misalnya kalau dari ini kan tadi kan lebih ke news, kalau ini lebih ke edukasi. Which one yang menurut kamu interesting? Itu yang paling kanan di situ. Oke. Why? Kenapa gitu? Karena kayak pasti kalau aku nyari keyword how to make money online itu udah menjawab semuanya gitu loh. Jadi kayak judul itu udah menjawab pertanyaanku gitu langsung. Iya benar sih. Dan it relates to almost life gitu, kayak especially sekarang ini people banyak di lay off dan kayak gimana caranya supaya gue bisa ngasihin duit online kayak gitu kan, dari online misalnya online presence yang gue punya misalnya, dan ya itu sih. So yeah, I think that justify your answer. Tapi kalau di sini startup funding misalnya, comprehensive guide for entrepreneurs, orang-orang yang nggak punya urgency buat kayak oke, gue pengen jadi entrepreneur, gue pengen buka usaha sendiri, jadi they wouldn't bother